Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Selasa 27 Mei 2025. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kembali mencetak prestasi dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika. Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengamankan admin grup Facebook Cinta Sedarah. Keberadaan grup tersebut di dunia maya membuat masyarakat takut dan khawatir keluarganya menjadi anggota grup yang menyimpang tersebut. Polri menggelar dialog publik dengan mengangkat tema semangat kebangkitan menuju ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif. Di informasi pertama, pemirsa, Satreskrim Polres Gresik Polda Jatim berhasil mengamankan admin grup Facebook Cinta Sedarah. Keberadaan grup tersebut di dunia maya membuat masyarakat takut dan khawatir keluarganya menjadi anggota grup yang menyimpang tersebut. Admin grup Facebook yang berisi konten-konten pornografi telah diamankan polisi di Denpasar, Bali setelah polisi merespon laporan masyarakat di Gresik dengan segera melakukan penyelidikan. Beberapa warga melaporkan adanya aktivitas grup sedang mencari anggota di kota Gresik. Keberadaan grup tersebut di dunia maya membuat masyarakat takut dan khawatir keluarganya menjadi anggota grup yang menyimpang. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu mengatakan, atas laporan masyarakat, Polres Gresik menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan hingga mengamankan pelaku. Tersangka yang diamankan berinisial IDG 44 tahun, warga kota Denpasar, Bali, selaku admin grup Facebook Cinta Sedarah yang berprofesi sebagai pemandu wisata. Jadi kami dari Polres Gresik pertama sangat menyayangkan dengan peristiwa ini karena ini melibatkan hubungan saudara atau incest, di mana mereka memakai fantasi keluarga saudara atau singkat seperti ayah, ibu atau anak, yang mana akibat dari grup ini banyak merugikan masyarakat dan meresahkan masyarakat, sehingga berdasarkan laporan yang kami terima, kami mengamankan seorang tersangka atas nama IDG umur 44 tahun, warga Bali Timur, Kota Denpasar, pada tanggal 15 Mei 2025 pukul 10 WIB di warung kopi. Untuk motifnya? Untuk motif yaitu mereka menggunakan untuk fantasi terhadap keluarga seikatan seperti bapak ibu. Jadi mereka mengumpulkan kesamaan fantasi-fantasi itu dalam sebuah grup. Yang mana grup ini dibikin awal tahun 2022, yang awalnya hanya 200 followers atau members, kemudian meningkat sampai sekarang menjadi 32.000. Peran dari tersangka yang diamankan ini seperti apa? Untuk peran dari tersangka ini sebagai admin, jadi dia yang menggerakkan dan memilih siapa saja anggota member yang bisa memposting. Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami motif dan cara pelaku menjalankan grup yang menyimpang tersebut. Dari Humas Polres Gresik Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Bantul berhasil mengamankan pelaku duel maut dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit. Pelaku dan korban saling kenal dan dipicu oleh aksi saling tantang.
Kasat Reskrim Polres Bantul AKP Ahmad Mirza menyatakan bahwa aksi duel maut melibatkan pelaku NA, 18 tahun alias Doble, warga Jetis, Bantul. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menyita barang bukti sebilah celurit yang digunakan untuk berduel dengan korban. Korban tewas adalah ASP 17 tahun di Jalan Bauran, Pleret, Bantul. Setelah ditelusuri petugas, antara pelaku dan korban ternyata sudah saling kenal. Hari ini kita akan melaksanakan press release terkait tindak pidana barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan subsidiar penganiayaan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia atau tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia. Adapun tersangka NA alias Doble, 18 tahun, pekerjaan pelajar, dan waktu atau tempat kejadian pada hari Minggu tanggal 11 bulan Mei 2025 sekitar pukul 3.15 WIB dini hari di Jalan Bauran, Dusun Bauran, Pleret, Bantul. Adapun barang bukti yang disita, 1 buah hoodie panjang warna hitam dan 1 buah jaket lengan panjang warna merah, 1 buah celana panjang warna hitam, 1 buah kaos warna hitam, dan 1 buah helm bermerek BMC. Kemudian yang disita dari pelaku 1 buah celurit, 1 buah helm merek BMC, jaket jeans, 1 buah celana jeans, dan 1 pasang sepatu merek DC. Adapun pasal yang disangkakan yaitu pasal 338 KUHP, subsidiar pasal 351 ayat 3 atau pasal 80 ayat 3 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku NA berhasil diamankan di kediamannya sepekan seusai peristiwa duet maut tersebut. Dari Humas Polres Bantul, Polda DIY melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kembali mencetak prestasi dalam pengungkapan kasus peredaran narkotika. Seorang perempuan berinisial NW, 35 tahun yang diketahui merupakan residivis kasus narkoba berhasil diamankan di kediamannya di Jalan Desa Pilang Munduk, Kecamatan Kurun pada Rabu malam 21 Mei 2025. Dari penangkapan tersebut, petugas berhasil menyita narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor mencapai 99,88 gram. Selamat siang dan salam presisi. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polres Gunung Mas kembali mengungkap peredaran narkotika golongan 1 jenis sabu. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi narkoba di rumah NW. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Satres Narkoba Polres Gunung Mas langsung melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya dilakukan penggerebekan pada pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Gunung Mas AKBP Heru Eko Wibowo dalam konferensi pers yang digelar di halaman Mako Polres Gunung Mas bersama Kasat Narkoba Ibtu Abi Wahyu Prasetyo menjelaskan bahwa penangkapan dilakukan setelah dilakukan pengintaian dan pengumpulan bukti. Proses penggerebekan dan penggeledahan dilakukan dengan disaksikan oleh Ketua RT dan mantir adat setempat. Saat digerebek, NW sempat berupaya untuk menghilangkan barang bukti dengan membuang paket sabu keluar rumah. Namun upaya tersebut gagal karena petugas berhasil menemukan bungkusan plastik klip berisi sabu di samping perkarangan rumah. Selain sabu hampir seberat 1 on tersebut, petugas juga menemukan sejumlah barang bukti lainnya, antara lain 1 bandel plastik klip, alat hisap sabu, 1 unit handphone, dan uang tunai sebesar 7 juta. Kasat Narkoba mengungkapkan bahwa NW merupakan residivis yang pernah dijatuhi hukuman 7 tahun penjara pada tahun 2021 dan baru bebas pada Januari 2025. Sayangnya, NW kembali terlibat dalam peredaran narkoba hanya beberapa bulan setelah keluar dari penjara. Dari hasil pemeriksaan, NW mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial M
yang saat ini telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang dan berasal dari Palangkaraya. Pengiriman dilakukan melalui perantara seseorang perempuan berinisial MN alias S. Barang haram itu rencananya akan diedarkan di wilayah Desa Pilang Munduk dengan estimasi nilai mencapai 120 juta. Hasil tes urin terdapat NW juga menunjukkan hasil positif. Atas perbuatannya, NW dijerat dengan pasal 114 ayat 2, junto pasal 112 ayat 2, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman penjara minimal 6 tahun hingga maksimal 20 tahun penjara, serta denda mulai dari 1 miliar rupiah hingga 10 miliar rupiah. Kita komitmen untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba. Ya. Tentunya dalam melakukan penyelidikan kita harus melakukan pembuktian ya. Namanya penyelidikan itu mencari suatu peristiwa yang diduga adanya tindak pidana narkoba. Jadi kalau alat buktinya apa? Yaitu alat buktinya narkotika tadi, ada badannya, kemudian timbangan. Kemudian kalau pemakai apa? Pemakai berarti dia resolusinya positif. Jadi kita tidak bisa memvonis seseorang bahwa yang si A, si B, si C itu pengedar, tapi kita harus membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah sebagai pengedar. Harus kita membuktikan alat-alat buktinya mengarah sebagai pengedar, misalkan ya alat timbangan, ada diklik, sabu, kemudian juga ada uang hasil penjualan. Ya, itu sesuai dengan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tindak narkoba. Jadi kita tidak bisa menuduh seseorang sebagai pengedar kalau tidak ada alat bukti. Kapolres Gunung Mas menyampaikan apresiasi atas peran aktif masyarakat dalam memberikan informasi yang berharga sehingga pengungkapan kasus ini dapat dilakukan. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengembangan kasus guna memburu pelaku lainnya dalam jaringan ini, termasuk tersangka M yang masih berstatus buron. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Bribda Polatif Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Sementara itu di Sumatera Utara, pemirsa Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika hasil pengungkapan berbagai kasus tindak pidana narkoba. Total barang bukti yang dimusnahkan mencapai puluhan kilogram narkotika. Kita melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, kokain, ekstasi, dan ganja dengan jumlah laporan polisi sebanyak 13 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 16 orang dengan rincian 15 pria dan 1 wanita. Total barang bukti yang akan kita musnahkan pada hari ini untuk narkotika jenis sabu berat totalnya 21.468,8 gram. Untuk narkotika jenis kokain dengan total berat 845,16 gram. Narkotika jenis pil ekstasi dengan jumlah 42.922 butir dengan berat total 15.818,37 gram. Untuk narkotika jenis ganja kering berat total 6.590,99 gram. Alhamdulillah pada hari ini Rabu 21 Mei 2025 kami dari Polres Asahan melaksanakan kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika yang sudah diungkap oleh Satres Narkoba Polres Asahan dengan jumlah laporan polisi sebanyak 11 LP dengan tersangka 16 orang dengan rincian 15 pria 1 wanita.
Di informasi berikutnya, pemirsa Divisi Humas Polri menggelar dialog publik dengan mengangkat tema semangat kebangkitan menuju ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif. Acara yang diselenggarakan di Jakarta Selatan ini dihadiri oleh sejumlah pejabat Polri dan narasumber eksternal. Acara ini mengusung tema semangat kebangkitan menuju ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif. Selain jajaran pejabat utama Divisi Humas Polri yang hadir, sejumlah narasumber eksternal juga dihadirkan untuk memberikan perspektif lintas sektor. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam sambutannya mengatakan bahwa kolaborasi bersama masyarakat merupakan poin penting dalam mewujudkan ekonomi yang inklusif. Pada hari ini, dalam langkah-langkah ataupun upaya-upaya yang dilakukan oleh Polri, tentu langkah strategis adalah upaya secara kolaborasi, tidak terlepas kolaborasi, kerjasama, koordinasi, komunikasi, semua dilakukan. Pada tema hari ini, pada kegiatan yaitu adalah semangat kebangkitan menuju ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan Kamtibmas yang kondusif. Artinya, dalam semua aspek kehidupan sosial ekonomi, semua memiliki keterkaitan, efek domino, ya, baik bagaimana ingin meningkatkan, menumbuhkan suatu ekonomi, tentu juga tidak terlepas dari keamanan. Demikian juga apabila ekonomi tidak tumbuh, tidak meningkat, tentu berdampak pada keamanan yang tidak stabil. Nah, disinilah peran serta kita melakukan kolaborasi dan kita melakukan dialog publik untuk berdiskusi dengan para generasi emas kita, adik-adik mahasiswa di sekitar Jakarta. Dialog publik ini menegaskan komitmen Polri untuk terus menjalin komunikasi dengan generasi muda, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya stabilitas keamanan dalam mendorong kemajuan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.